Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, Shalom. Onomi Reimai. Terima kasih untuk yang sudah datang, silahkan. Seperti biasa, di muka, di belakang, di depan, kanan, kiri, silahkan kasih salam. Terima kasih sudah datang. Sebab hujan jadi gereja kosong banyak. Tidak ada banyak orang terdatang, jadi yang datang silahkan pegang tangan, bilang terima kasih sudah datang. Ya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, berbahagialah orang yang mencari pelataran Tuhan, karena mereka pasti diberkati. Amin ya. Dari malam sampai tadi pagi hujan deras. Waktu saya mau berdoa dan saya bilang pikir berdoa supaya hujan berhenti, tapi tidak, bukan hujan berhenti. Berdoa supaya hujan terus jalan dan orang bisa datang meskipun hujan. Masa kalau hujan ke sekolah kita menyanyi hujan bukan halangan pergi sekolah, ya toh? Lalu gereja hujan jadi halangan karena itu terima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan untuk boleh datang dan dikuatkan oleh Tuhan untuk datang. Saudara-saudara, hari ini tema khotbah kita sebagaimana biasa ditentukan untuk kita bersama dari Sinode GKI. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dalam tema pembaharuan. Pembaharuan yang dikehendaki Allah. Pembaharuan yang dikehendaki Allah dalam konteks 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya tidak cerita tentang siapa itu Asaria, siapa itu Asa. Tapi yang jelas Asaria adalah seorang nabi dan Asa adalah seorang raja bangsa Israel. Dalam hubungan dengan pembaharuan yang dikehendaki Allah, apa yang mau kita belajar? Pembaharuan seperti apa? Apa yang perlu baru dalam hal ini? Mari kita lihat. Saya menemukan bahwa pembaharuan yang disampaikan oleh Asaria kepada bangsa Israel melalui Raja Asa adalah pembaharuan hubungan kembali dengan Allah. Karena itu, bagaimana proses supaya terjadi pembaharuan dan apa saja yang harus dibaharui dalam hubungan dengan Allah? Mari perhatikan. Yang pertama, karena ini kita mau supaya hubungan dengan Allah itu jadi baru. Berarti hubungan yang lama ada yang salah, ada yang kurang, ada yang belum terjadi. Sehingga kita mau supaya kita punya hubungan itu selalu baru, terus baru dengan Tuhan. Di konteks ini 2 Tawarik pasal yang ke-15, saya coba menemukan bagaimana cara supaya kita punya hubungan dengan Tuhan terus baru, dibaharui terus. Yang pertama, perhatikan, saya menemukan bagian ini pada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 adalah Asaria bin Oded dihinggapi oleh roh Allah. Dan yang kedua, atas roh Allah itu, maka ia menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Di Pentakosta 1 dan Pentakosta 2, kita juga sudah menerima berkat dan kuasa Allah. Secara khusus di Pentakosta pertama saya mendengar khotbah yang bagus sekali dalam hubungan dengan bagaimana kuasa roh Allah yang sesungguhnya dalam kepercayaan, dalam kekuatan adat istiadat orang Sentani dan khususnya orang Netar,
itu sudah punya. Roh itu Tuhan sudah kasih sebenarnya dalam hikmat adat istiadat. Sehingga Pak Pendeta cerita banyak tentang orang-orang tua dulu itu terasekolah, tapi dorang lebih takut Tuhan. Dorang lebih dengar Tuhan. Kenapa? Karena roh Allah yang ada di dalam diri mereka menyatu dengan roh Allah yang turun dalam kuasa roh itu. Sehingga orang-orang tua ini terbaca Alkitab dengan baik, tapi satu kali mereka dengar, mereka hidup dalam kekuatan kuasa roh itu. Nah itu. Karena itu saudara-saudara, yang pertama adalah supaya kalau saudara mau hidupmu baru dalam hubungan dengan Tuhan, maka saudara harus dipenuhi oleh kebenaran melalui roh Allah. Mengerti firman Allah, dengar firman Allah, lalu lakukan firman itu. Perhatikan di ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagaimana Asaria kasih tahu Tuhan punya pesan itu. Asaria bilang, Tuhan beserta dengan kamu bila mana, atau Tuhan beserta dengan kamu kalau kamu beserta dengan Tuhan. Tuhan akan menemui kamu, berkenan atas kamu waktu kamu mau berjumpa dengan Tuhan, kalau kamu mencari Dia. Kalau kamu meninggalkan Dia, Dia juga akan meninggalkan kamu. Itu ditulis di ayat yang kedua, pesan Tuhan itu. Nah karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu punya hubungan dengan Tuhan itu selalu baik-baik saja? Atau ada yang sedikit kacau di tengah jalan? Ada baik-baik terus atau sedikit kacau? Mungkin sedikit kacau sedikit kacau itu lupa berdoa, sedikit kacau itu ada situasi yang bikin kita teringat Tuhan, sedikit kacau itu tumpu kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berarti siapa yang mau membaharui hubungannya dengan Tuhan? Ada? Atau jangan-jangan Bapak Ibu hanya datang ke gereja saja karena memang harus pergi ke gereja, tapi nanti besok dan seterusnya tidak ada hal yang dibaharui. Harus ada pembaharuan. Dan pembaharuan pertama yang harus dikerjakan di perintah Tuhan ini, di ayat yang kedua adalah, siapa mencari Tuhan, dia akan berjumpa Tuhan. Siapa jauh dari Tuhan, Tuhan juga akan jauh dari dia. Siapa sama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan sama-sama dengan dia. Nah di sini kita perhatikan, ini namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu yang akan berakibat untuk kita tuai. Iya toh? Kalau kita mau makan pinang, apakah kita tanam kelapa? Tidak mungkin toh? Kalau mau makan pinang ya tanam pinang lah. Kalau kita mau makan labu, apakah kita tanam petatas? Tidak kan? Kita harus tanam labu. Itu maksudnya. Karena itu saudara-saudara, jelas sekali pada bagian pertama bahwa orang yang mendengar firman dikuasai oleh roh Allah. Roh Allah akan tolong dia untuk membaharui hubungannya yang terputus dengan Tuhan. Roh Allah akan tolong dia untuk kasih tahu hubungannya yang rusak dengan Tuhan untuk diperbaharui. Karena itu kalau datang ibadah, bukan datang ibadah karena mau menyanyi, bukan datang ibadah karena mau lakukan hal ini dan hal itu, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan tidak terjadi. Itu tidak bisa. Hubungan dengan Tuhan yang harus dibaharui. Itu yang dimaksudkan dalam pembaharuan. Karena itu terima kasih kalau kemudian kita sudah memberi diri untuk melayani Tuhan, kita memberi diri untuk memuji Tuhan. Tetapi proses itu mari kita pakai untuk terus meningkat pelan-pelan sampai kita mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau misalnya kemarin 1 minggu saya hanya 1 kali saja berdoa, minta Tuhan memberi bagi saya hikmat supaya mungkin minggu ini menjadi 2.
3 dan kemudian menjadi biasa terus dan terus dengan Tuhan. Itu hubungan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bagaimana proses pembaharuan yang dikehendaki oleh Tuhan? Proses pembaharuan yang dikehendaki oleh Tuhan yaitu bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan formalitas, bukan acara, bukan tanda-tanda yang di luar, tapi hubungan yang di dalam. Bagian ini di kitab Sakarya pasal yang ke-7 ayat 12 dan 13. Coba Bapak Ibu buka Alkitab, kita baca sama-sama. Kitab Sakarya itu nomor 2 paling terakhir dari Perjanjian Lama. Kitab Sakarya, Bapak Ibu buka pasal yang ke-7. Kita baca sama-sama ayat 12 dan ayat 13, supaya kita tahu bahwa pesan ini bukan hanya disampaikan di Tawarik, tapi di seluruh pengalaman hidup orang yang percaya kepada Allah. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat dari Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Nah saudara perhatikan, ini sama. Di Sakarya ini nubuat yang sama. Mereka tidak dengar firman melalui nubuat dalam roh. Karena itu, waktu mereka panggil Tuhan, waktu mereka dipanggil mereka tidak dengar, dan waktu mereka panggil Tuhan, Tuhan terakan dengar juga. Nah inilah bagian yang harus kita lihat. Nah karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana firman Tuhan yang disampaikan? Kita sudah dengar, karena itu disampaikan oleh roh. Maka Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang di Roma, iman tumbuh dari apa? Tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, jangan Senin sampai Sabtu itu kamu cuma dengar lagu-lagu yang ada di lagu rock, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh artis ini, artis itu. Nanti kemudian hari Minggu datang bingung mau menyanyi nyanyian rohani, tidak tahu menyanyi. Karena kebiasaannya tidak membiasakan diri mendengarkan hal-hal yang disampaikan berhubungan dengan imanmu. Mari biasakan diri mendengarkan firman Tuhan, sebab apa yang kita dengar lama-lama akan mempengaruhi pikiran kita. Itu diumpamakan seperti air. Batu yang keras, air itu menetes pelan-pelan, tapi dia bisa masuk di celah-celah batu. Batu yang keras, kalau disiram dengan air pelan-pelan terus lama-lama dia akan hancur, lembek. Batu yang keras dicungkil, kalau keras taruh air dulu. Kenapa? Karena air itu lembut dan masuk menghancurkan yang keras. Karena itulah Yesus menyebut dirinya air hidup. Barang siapa yang haus, timba air dari mata air kehidupan, yang akan mengalirkan aliran-aliran air hidup sampai ke hidup yang kekal. Dan firman itu adalah air hidup. Jadi dengar baik, dengar terus, supaya bertumbuh karena pendengaran akan firman. Sakarya juga bicara bagian ini. Nah saudara-saudara, karena itu bagian yang kedua. Bagian yang kedua saya menemukan bahwa inilah respon, tanggapan, reaksi terhadap apa yang didengar. Jadi kita biasa bilang, orang ini macam dengar saja tapi terbikin apa yang kita bilang. Telinga ada kah? Dengar tapi macam terang mengerti begitu. Karena ia tidak memberi respon. Atau kadang-kadang kita bilang,
Yang ketong kasih tahu lain, yang dong bikin lain. Bapak dan mama su bicara begini, tapi yang kamu bikin terasa seperti yang bapak dan mama bicara. Jadi respon terhadap firman Tuhan itu penting sekali. Karena itu biasa kami kasih nasihat dari mimbar ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan firman. Tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang apa? Melakukan. Karena itu Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah terada guna ya, mati. Kau sudah dengar baik ya, tiap hari Minggu kau ke gereja, sembahyang kau ke gereja, kau rajin berdoa, tapi kau kelakuan terakas tunjuk apa yang kau pergi dengar di gereja itu. Itu artinya respon terhadap firman itu seperti apa. Nah, perhatikan di bagian ini. Ayat 7, 12 dan 13. Saya melihat ada respon di sana. Di ayat 7 itu berhubungan dengan berkat untuk orang yang memberi respon dengan baik. Ayat 12 dan 13 itu memberitahukan juga bagaimana sukacita bagi setiap orang yang memberi respon dengan baik. Dan mari kita lihat secara khusus Asah di bagian ini. Kita baca ayat 8 bagian A sampai di kata Oded itu 1, 2, 3. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asa bin Oded dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-12, tindakan-tindakan dari Asa karena responnya terhadap apa yang dia dengar. Dia mulai kasih hancur semua patung-patung. Dia mulai kasih bersih gereja, bait Allah dari semua hal-hal kekafiran. Dia kumpul semua bangsa Israel, orang-orang yang hidup di tengah-tengah mereka, lalu menasihatkan mereka untuk berbalik kembali kepada Allah. Jadi ketika Asa mendengar perkataan itu, responnya adalah melakukan apa yang harus ia lakukan sebagai seorang raja. Tidak hanya dengar saja, tapi seluruh tanah Yehuda dia lakukan yang namanya tindakan pembersihan, bersih-bersih. Dia mulai lakukan pembersihan dengan seluruh tanah Benyamin. Mezbah Allah dibaharui, segala macam dewa-dewa dihancurkan. Itu respon. Bapak Ibu, adakah dewa-dewa di hidup Bapak Ibu hari ini? Kita tidak lagi menyembah dewa di gunung yang kelihatan di belakang itu. Kita tidak lagi menyembah dewa yang ada di dalam air. Buaya kah? Tidak. Kita hari ini bilang kita sudah percaya kepada Allah, menyembah Allah. Tetapi ada dewa modern yang kita sembah, yang berkuasa di hidup kita. Kalau hari ini di dalam gereja ini ada orang yang tidak kasih respon baik kepada firman Tuhan ini, saudara, itu dewa egois sedang menguasai saudara. Itu harus saudara sadari. Karena saudara akan kehilangan firman ini. Meskipun tubuh saudara ada di dalam gereja ini, tapi pikiran dan perhatian saudara tidak ada kepada firman ini. Maka sebentar pulang dari ibadah ini, waktu orang tanya, tadi kamu dengar apa di gereja? Saudara akan bilang, lupa ya. Satu ayat, satu kata pun saudara tidak ingat. Karena saudara sedang dikuasai oleh dewa egoisme saudara. Bapak Ibu, dewa ini dia telah kelihatan. Kita tidak menyanyi untuk dewa ini. Kita tidak berdoa untuk dewa ini. Tapi dewa ini lebih menguasai kita. Saat kita ada di sini, tubuh kita ada di sini, ia lebih berkuasa dari firman Tuhan yang saudara tidak dengar. Dan saudara akan pulang dengan kosong tanpa berkat Tuhan. Karena itu, Asa mulai dari dirinya sendiri menghancurkan dewa itu. Dewa itu artinya sesuatu yang kita yakini berkuasa dan mempengaruhi hidup kita. Itu dewa. Bukan dewa kayak
dewa orang India. Yang nanti ada apa-apa sedikit. Ya sekarang itu film Korea sudah lebih dari film India toh. Kita bilang oh dewa. Jadi dewa itu kawan-kawan, saudara-saudara, Bapak Ibu, sesuatu yang saudara yakini, sesuatu yang saudara ikuti terus menerus, itu dewa, penguasa. Karena itu kalau hidup saudara tiap hari dikuasai oleh sesuatu tertentu, dan kalau itu hal baik, maka saudara sedang dituntun oleh Roh untuk menjumpai Tuhan yang saudara sembah. Dewa dan Tuhan dalam sifatnya, Tuhan lebih berkuasa, lebih tinggi dari dewa. Dewa itu sejenis manusia dan kehendak-kehendaknya, keinginan-keinginannya, peraturan-peraturannya. Karena itu kalau ada kebiasaan tertentu yang sedang menguasai saudara hari ini, rokok kah, minuman keras kah, kebiasaan-kebiasaan buruk saudara, minta Tuhan untuk menolong saudara. Sebab tidak ada orang yang sesungguhnya mau menyembah dewa lain selain Tuhan. Tapi kita tidak tahu, kita tidak sadari bahwa ini adalah dewa-dewa yang hari ini kita sembah. Karena itu dikatakan, dan Roh Allah, sehingga mintalah Roh Allah menolong supaya kita sanggup memberi respon dengan membersihkan seluruh dewa-dewa yang sedang berkuasa, seluruh dewa-dewa yang sedang disembah di tengah-tengah hidup kita, keluarga kita, kampung kita, dari hal-hal yang mengakibatkan kekacauan itu. Sebab perhatikan nanti di ayat 19, apa hasil dari Asa yang membersihkan semua dewa-dewa itu. Yang kedua, respon itu, perhatikan, pembaharuan dimulai dari dalam keluarga. Asa sebagai pemimpin untuk seluruh bangsa, dia perintahkan untuk semua dewa harus dimusnahkan. Dan perhatikan, harus dimulai juga di keluarga, di dalam keluarga. Ayat 16, bahkan Raja Asa memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Ini nenek ini Abu Mie. Di kita punya hidup nenek itu paling penting sekali. Pokoknya nenek dan cucu itu hubungan yang lebih kuat antara nenek dan anak dan mama toh. Nenek sayang cucu lebih. Cucu apa-apa sedikit nenek tete, nenek tete. Apa yang penting dari bagian ini? Ada dua status yang dihajar, ada dua status yang dihadapi oleh Asa. Yang pertama ibu suri, permaisuri, nenek itu wakil dari raja. Yang kedua adalah neneknya. Tapi atas nama Allah dan imannya, dia pecat neneknya dari raja, dari permaisuri. Dia keluarkan neneknya dari status kerajaan, karena nenek ini bikin dewa lain. Karena itu saudara-saudara, dalam hubungan dengan iman, memang kita tidak mungkin usir kita punya anak. Kita juga tidak mungkin usir kita punya bapa kalau mereka sembah dewa lain. Tapi hal prinsip adalah ajarkan anak-anak kita untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun itu menyakitkan. Juga jujur kepada orang tua, karena ada banyak orang tua yang hari ini kelakuan tidak menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Ada banyak orang tua yang hari ini menyembah dewa lain dalam hidup mereka dari anak-anak. Anak-anak, kalau orang tuamu salah, kasih tahu dia bahwa dia salah. Kalau dia mau selamat, ini Asa lakukan itu. Membaharui hubungan, tidak ada batas orang tua dan anak. Membaharui hubungan adalah hubungan yang baik dengan Tuhan.
Kalau anak punya hubungan baik dengan Tuhan, lalu orang tua punya hubungan tidak baik dengan Tuhan, anak berhak dan wajib menasehati orang tua. Wajib kasih tahu orang tua. Orang tua kok salah ya, biar kau orang tua, tapi jalan ini jalan yang salah. Jangan kau jalan situ, nanti kau terkof lagi. Kasih tahu kalau itu salah. Itu pembaharuan. Sehingga bagian itu harus nyata. Dan kita melihat di ayat 18. Di ayat 18, Asa dan bapaknya punya persembahan, sama-sama ia bawa kepada Tuhan. Ini artinya kesatuan berkat harus turun dari bapa kepada anak. Karena itu saya memberi nasihat untuk bapak-bapak muda, juga untuk kita punya kakak dua yang mau sidi dan baptis ini. Untuk Bapak Marinus, jadilah bapak Kristen yang takut Tuhan. Jangan kawin selesai asal kawinnya saja, tapi kemudian tidak bersama dengan anak untuk kenal Tuhan. Asa bawa kepada Tuhan persembahan dari Asa dan dia punya bapa. Pasti dia bapak itu orang yang tahu Tuhan, sehingga persembahan bapaknya pun dia bawa untuk Tuhan. Dan ini menjadi pembaharuan hubungan. Mama-mama, memang ini Alkitab ini kitab Tawarek bicara tentang bapa saja. Tapi perhatikan nenek kelakuan permaisuri itu juga nasihat untuk mama-mama, ibu-ibu. Jangan bangun dewa yang salah di dalam hidup rumah tanggamu. Bersyukur kalau anak-anak itu kemudian seperti Asa. Mama jalan salah, tapi anak tetap jalan baik. Karena yang seperti itu. Mama pilih jalan yang lain, bapak pilih jalan yang lain, dan bagus karena Asa menghancurkan dewa itu. Ini nasihat pembaharuan dalam hubungan dengan Tuhan, juga dalam hubungan keluarga kita tiap-tiap hari. Karena itu perhatikan ayat yang terakhir, ayat 19. Mari kita baca sama-sama ayat 19. 1, 2, 3. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Ketulusan Asa, komitmen Asa, keputusan-keputusannya berpengaruh terhadap hidup sosialnya. Ini untuk pimpinan-pimpinan, Bapak Kepala Kampung, Bapak Ondo, Kepala Suku. Kalau kita mau kampung Netar, kampung kita hidup dalam pembaharuan dengan Tuhan, mulailah dari diri bapak-bapak sebagai pemimpin. Mulailah dari keluarga bapak-bapak. Maka itu akan menjamin kedamaian kampung, menjamin kesejahteraan kampung. Ini yang dibicarakan di Alkitab ini. Selama kepemimpinan Raja Asa, tidak ada peperangan, ada kedamaian, karena ia berpegang teguh kepada Allah. Ia mendengar nasihat Nabi, melakukan pembaharuan-pembaharuan. Jika kita mau keluarga kita ada dalam kekuatan Tuhan, maka mari kita belajar melakukan apa yang dilakukan dalam firman ini. Memang kita akan bilang bahwa tidak ada hidup yang tidak ada masalah, sebab setiap orang punya kepala sendiri. Tetapi minimal kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dan itu akan menjadi berkat di dalam rumah kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.